Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Akbar Velayati dengan nomor NIM 4524091090, Universitas Pesua, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan ini saya akan membacakan materi tentang sarana ilmiah bagian statistik dan logika untuk memenuhi tugas matkul saya di filsafat ilmu dan logika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Statistik. 1. Pengertian statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan kata status, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Ditinjau dari segi terminologi dewasa ini, istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan prastatistika atau kegiatan panstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara tertentu yang ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka. Itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Dengan ungkapan lain, ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka 1. Mengumpulkan data angka, 2. Menyusun atau pengaturan data angka, 3. Penyajian atau pengembaraan atau penulisan data angka, 4. Penganalisaan terhadap data angka, 5. Penarikan kesimpulan, 6. Pembuatan perkiraan, dan yang terakhir penyusun ramalan secara ilmiah atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data angka sebagai dasar untuk induksi. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. 2. Sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang telahan ini berkembang. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelah dalam suatu populasi tertentu. Abraham de Motteville mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Pada tahun 1757, Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simon de Laplace mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika di samping teori peluang. Distribusi lain tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan Francis Galton dan Carl Pearson. Teknik kuadrat terkecil, simpangan baku, dan galat baku untuk rata-rata dikembangkan Carl Friedrich Gauss. Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, chi kuadrat, dan analisis statistika. Untuk data kualitatif, Pearson menulis buku The Grammar of Science, sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. Wilayah Shirley Gosset yang terkenal dengan nama samaran student mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh.
Bayesian eksperimen dikembangkan oleh Ronald Alimer Fisher di samping analisis varians dan covarians, distribusi Z dan distribusi T, uji signifikan, dan teori tentang perkiraan. Demikianlah statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dasawarsa 50 tahun belakangan ini. Penelitian ilmiah, baik yang berupa survei maupun eksperimen, dilakukan lebih cermat dan teliti dengan mempergunakan teknik-teknik statistika yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia sendiri, kegiatan dalam bidang penelitian sangat meningkat, baik kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan telah memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. Dengan permasyarakatannya berpikir secara ilmiah, tidak terlalu berlebihan apa yang dikatakan oleh LHMG Welles bahwa setiap hari berpikir statistik akan merupakan keharusan bagi manusia seperti juga membaca dan menulis. 3. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola pikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka seorang tidak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan teratur. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan, di antaranya penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif dan deduktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum. Sedangkan logika deduktif membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Deduksi adalah sebaliknya, cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, mempergunakan pola berpikir yang dinamakan soligismus. Pernyataan yang mendukung soligismus ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua, tujuan sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. Dalam bidang statistika, perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis hakikat alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui, paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Kegiatan statistika dalam bidang keilmuan diterapkan pada pengambilan sesuatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Dengan demikian, konsekuensinya dalam melakukan kesalahan yang merupakan pertimbangan dapat diketahui secara lebih pasti dalam kegiatan praktis dibandingkan dengan kegiatan keilmuan. Walaupun kegiatan perbedaan ini hanya bersifat relatif dan bukan merupakan suatu perbedaan yang hakiki. 5. Statistika dan cara berpikir induktif.
Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuatu faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan menggunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Penguji secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah membedakan ilmu dari pengetahuan lainnya. Kalau kita telah lebih dalam, pengujian merupakan suatu proses pengumpulan data yang relevan dan hipotesis yang diajukan. Sekiranya hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima dan disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, hipotesis itu ditolak. Pengujian mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Di pihak lain, penyusun hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dari pernyataan yang bersifat umum dan mempergunakan deduksi. Kedua, penarikan kesimpulan ini tidak sama dan tidak boleh dicampur adukan. Logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai sarana penarikan kesimpulan, sedangkan logika induktif berpaling kepada statistika. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penalaran induktif, meskipun premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Pengambilan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita kepada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang kita hadapi. Dalam hal ini, statistika memberi jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil, maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. Statistika juga memberikan contoh kepada kita untuk mengetahui apa suatu hubungan kualisitas antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang berkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Dalam hal ini, statistika berfungsi meningkatkan ketelitian pengamat kita dalam menarik kesimpulan dengan jalan menghindarkan semua yang bersifat kebetulan. Terlepas dari itu, semua dalam hal penarikan kesimpulan secara induktif, kekeliruan memang tidak bisa dihindarkan. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan secara kebetulan. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode keilmuan sejauh apa yang menyangkut metode sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan perkiranya, tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Kedua, hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Dan ketiga, ramalan. Dari hipotesis atau teori dikembangkanlah deduksi. Jika teori yang dikemukakan itu memenuhi syarat deduksi, akan merupakan sesuatu yang pengetahuan baru yang merupakan diketahui sebelumnya secara empiris tetapi dideduksikan dari teori. Nilai dari suatu teori tergantung dari kemampuan ilmuwan untuk menghasilkan pengetahuan baru tersebut. 4. Pengujian kebenaran. Ilmu lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap sebelumnya berulang seperti sebuah siklus. Jika teori didukung sebuah data, teori tersebut mengalami pengujian dengan lebih berat, dengan jalan membuat ramalan yang lebih spesifik dan mempunyai jangkauan yang lebih jauh, di mana ramalan ini kebenarannya diuji kembali sampai akhirnya ilmuwan tersebut menemukan beberapa penyimpangan yang memerlukan beberapa perubahan dalam teorinya.
Dalam tahap ini, sebuah hipotesis dianggap teruji kebenarannya jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta. Kadang-kadang dapat ilmu alam. Proses pengujian dapat dipercepat dengan jalan melakukan percobaan. Walaupun begitu, sering terjadi bahwa suatu ramalan baru teruji setelah lama menunggu. Misalnya, ramalan tentang kejadian dalam ilmu astronomi atau kejadian medis yang akan menimpa manusia andai kata terjadi malapetaka. Statistika adalah relevan dalam kedua keadaan tersebut, karena masalah yang pokok adalah menentukan apakah data yang diobservasi itu sesuai dengan ramalan atau tidak. Penelaran konsep statistika modern telah memberikan arti yang pasti kepada pengujian kebenaran sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis telah sah teruji bila pengaruh unsur kebetulan dalam pembuktian telah ditafsirkan dengan benar. Prosedur statistika memperhitungkan secara objektif penafsiran yang tidak benar dalam nilai-nilai peluang, atau dengan berkata lain, memperhitungkan risiko dari suatu kesimpulan yang salah. Dalam kegiatan keilmuan yang sebenarnya, keempat langkah ini menjalin sedemikian eratnya sehingga sukar untuk menggambarkan perkembangan suatu penyelidikan keilmuan dengan skema kita yang kaku tersebut. Untuk mengetahui fakta yang harus dikumpulkan, seorang harus mempunyai hipotesis tentang fakta apa yang ada hubungannya dengan masalah apa yang sedang ditelaah. Walaupun begitu, keempat tahap ini sangat membantu dalam memfokuskan diskusi tentang metode keilmuan. Dan yang terakhir, penerapan statistika. Metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Salah satunya unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tertentu. Statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian dasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, pemilihan risiko dalam pembelian kredit, dan masih banyak lagi. Gerakan sequence manajemen dalam abad ini secara khusus menitik beratkan kepada perlunya mengumpulkan fakta tersebut secara berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh salah satu cabang yang bernama Operation Research. Pemerintah telah lama mengumpulkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kepentingan bernegara, umpamanya data mengenai penduduk, pajak, kekayaan, dan perdagangan luar negeri. Penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial makin lama makin mendasarkan diri kepada statistika. Survei yang berdasarkan pengambilan contoh mampu memberikan informasi tentang berbagai hal dengan ongkos yang cukup murah, seperti besarnya penghasilan dari tabungan, sikap masyarakat terhadap nuklir, pengaruh televisi terhadap kehidupan keluarga, dan masih banyak lagi. Pengertian tentang kepribadian manusia diperoleh dari analisis statistik, tes psikologi, data berbagai percobaan. Ahli purbakala telah menggunakan statistika dalam menggabungkan gambar dari pecahan periuk yang digali dari dalam tanah. Pemakaian model matematis yang kian meningkat dalam menerangkan perilaku sosial menimbulkan minat yang khusus terhadap teknik-teknik statistika yang dapat menguji sah atau tidaknya model-model tersebut. Permintaan terhadap penelitian di bidang biologi tertentu seperti antropometri, agronomi, dan genetika membawa kelahiran baru bagi statistika pada permulaan abad ke-20 ini. Penerapan metode statistika dalam bidang opini terus-menerus berkembang. Kemajuan di bidang genetika sangat berhubungan erat dengan perkembangan statistika. Ilmu-ilmu alam, terutama astronomi, geologi, dan fisika adalah salah satu dari bidang keilmuan di mana metode statistika untuk pertama kali dikembangkan dan diterapkan. Dalam bidang humaniora, umpamanya sejarah, kesusastraan, musik, dan filosofi, pemakaian metode statistika adalah tidak biasa. Walaupun begitu, mulai tampak dalam bidang-bidang ini pun makin sering menemukan penerapan yang berarti. Seorang ahli sejarah yang modern umpamanya dapat mempergunakan bukti yang berupa studi tentang sikap di samping data yang bersifat impresionistik dan mencirikan opini publik. Contoh tentang berbagai penerapan statistika di atas tidak dapat mencakup semua hal, namun semoga dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan berbagai penerapan dari metode dan konsep dasar statistika. Singkatnya, statistika adalah alat yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelaahan secara empiris hampir di semua bidang.
meskipun perincian teknis dari teknik statistika yang dipergunakan dalam tiap bidang dan masalah itu berbeda, namun pendekatan dasarnya adalah sama. Walaupun pendekatan dasarnya adalah sama, namun konsep dasar itu harus disesuaikan dengan masalah konkret yang dihadapinya. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar dari satu. Tidak hanya de facto, menurut kenyataannya, kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu, kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Memang sebagai perlengkapan ontologisme, pikiran kita dapat bekerja secara spontan, alami, dan menyelesaikan fungsinya dengan baik. Lebih dalam hal yang biasa, sederhana dan jelas, namun tidak demikianlah halnya apabila menghadapi bahan yang sulit, berliku-liku, dan apabila harus mengadakan pemikiran yang panjang dan sulit sebelum mencapai kesimpulan. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan adanya yang formal, pengertian yang sadar akan hukum-hukum pikiran beserta mekanismenya secara eksplisit. Maksudnya, hukum pikiran beserta mekanisme dapat digunakan secara sadar dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit dan panjang itu. 1. Aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal yang harus diada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya, menggerakkan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai ruh-ruh yang akan menyelewengkannya dari yang benar. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni disposisi atau sikap kejiwaan yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan kecenderungan pribadi atau golongannya. Oleh karena itulah, kepicikan apalagi kesenjangan penyempitan perspektif hakikatnya tidak sesuai dengan keluruhan insani. Hak mencari kebenaran mencakup juga kewajiban patuh pada kebenaran-kebenaran yang ditemukan oleh orang lain. B. Ketahuilah apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diselilingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi parsialnya sifatnya. Andai kata intelek kita intuitif, pada setiap langkah kita dapat melihat kebenaran secara langsung tanpa terlebih dahulu membuinya melalui proses yang berbelit-belit dan banyak seluk-beluknya. Karena untuk mencapai kebenaran, kita harus menggerak melalui berbagai macam langkah dan kegiatan. Penting bagi kita untuk mengetahui betul semuanya itu supaya dapat melaksanakannya dengan tepat dan seksama. 3. Ketahuilah apa yang sedang Anda katakan. Pikiran diungkapkan dengan kata-kata, kecermatan pikiran terungkap ke dalam kecermatan kata-kata. Karenanya, kecermatan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan suatu yang tidak boleh ditawar lagi. Anda senantiasa perlu menguasai ungkapan pikiran ke dalam kata tersebut, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Harus mengetahui dengan betul dan seksama mengenai isi, lingkungan, arti fungsional, dan istilah yang digunakan, karena istilah merupakan unsur konstitutif penalaran. Ketidaktertiban dalam istilah yang digunakan dalam berakibat dalam ketertiban dalam penalaran. Waspadalah terhadap bentuk sama tetapi arti berbeda, bentuk sama tetapi arti bersebagian sama, sebagian berbeda. Ketahuilah pula perbedaan kecil arti dari hal-hal yang Anda katakan. Identifikasi dan lokisasi arti tambahan suatu term perlu selalu diperhatikan. Aplikasi, restriksi, alienisasi, dan apelasi. Senantiasa kejarlah univokalitas dalam term-term yang dipakai. D. Buatlah distingsi dan pembagian yang semestinya.
Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Tetapi banyak kejadian di mana dua hal atau lebih mempunyai bentuk sama, namun tidak identik. Disinilah perlunya dibuat suatu distingsi, suatu pembedaan. Eksplisitkan hal-hal yang membuat satu hal bukan yang lain. Hindari setiap usaha main pukul rata, karena realitas begitu luas, perlu diadakan pembagian. Jika membuat pembagian, peganglah suatu prinsip pembagian yang sama. Jangan sampai Anda menjumlahkan bagian atau aspek dari suatu realitas begitu saja tanpa berpikir pada suatu prinsip pembagian yang sama. Bahaya tumpang tindih akan selalu mengancam jika tidak dipakai prinsip pembagian yang sama. Risiko prinsip berikutnya adalah pikiran yang kacau balau. Jangan mencampur adukan sesuatu dan jangan menggelapkan sesuatu. Cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan. Karena jangan segan membuat definisi. Definisi harus diburu hingga tertangkap. Definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batas-batas sesuatu. Harus dihindari kalimat dan uraian yang gelap, tidak terang strukturnya dan tidak jelas artinya. Cintailah cara berpikir yang terang, jelas dan tajam, membedakan hingga terang yang dimaksud. Asosiasi hal-hal lain dikesampingkan. Ketahuilah mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Sering terjadi banyak orang tidak tahu apa yang mereka katakan dan mengapa mereka berkata begitu. Jika bahan yang Anda tidak tahu kurang cukup untuk menarik kesimpulan, hendaknya orang menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan atau membuat pembatasan dalam kesimpulan. Anda harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi dan konsekuensi dari suatu penuturan, pernyataan atau kesimpulan yang Anda buat sendiri. Hindarilah kesalahan yang dengan segala usaha dan tenaga, serta sanggupilah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran penalaran. Dalam belajar logika ilmiah, Anda tidak hanya mau tahu hukum-hukum, prinsip, bentuk, pikiran sekadar untuk tahu saja. Anda juga perlu 1. Dalam praktik, menjaga cakap dan cekatan, berpikir sesuai dengan hukum, prinsip, bentuk berpikir yang betul tanpa mengabaikan dialektika, yakni proses perubahan keadaan. Kedua, sanggup mengenali jenis-jenis, macam, nama, sebab kesalahan pemikiran dan sanggup menghindari juga menjelaskan segala bentuk dan sebab kesalahan dengan semestinya. Klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut dalam norma yang mencangkup pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek lain. Konsep seperti ini mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Konsep-konsep ini dapat dipakai sebagai konsep perbandingan meskipun merupakan konsep yang lemah. Kita tidak boleh mengecilkan kegunaan konsep klasifikasi, terutama pada bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif belum berkembang. Sekarang, psikologi telah mempergunakan metode kuantitatif secara lebih sering, namun masih terdapat daerah-daerah dalam psikologi di mana konsep perbandingan yang bisa diterapkan bidang antropologi hampir tak mempunyai konsep kuantitatif sama sekali. Bidang ini kebanyakan bertalian dengan klasifikasi dan membutuhkan sekali adanya kriteria empiris yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Dalam bidang seperti ini adalah penting sekali untuk mengembangkan konsep perbandingan tersebut yang lebih mantap dibandingkan dengan klasifikasi, meskipun belum mungkin untuk melakukan pengukiran kuantitatif. Sering terjadi bahwa sebuah konsep perbandingan kemudian dijadikan dasar sebuah konsep kuantitatif. Suatu konsep perbandingan, terlepas dari pertanyaan apakah konsep itu diterapkan atau tidak diterapkan oleh struktur hubungan logis, namun tidak demikian halnya dengan konsep klasifikasi, di mana dalam mendefinisikan sebuah konsep tentang kelas kita bisa menetapkan persyaratan apa saja yang kita mau. Tentu dalam hal ini kita harus memperhitungkan agar tak terdapat kontradiksi dalam persyaratan kita secara logis. Dalam batas-batas ini, mari kita bebas untuk mendefinisikan sebuah kelas menurut kemauan kita asal dilakukan secara konsisten
tanpa memperdulikan apakah kelas ini mempunyai anggota atau tidak dalam kehidupan kita ini. Keadaan seperti di atas berbeda sekali dengan konsep perbandingan. Tidak seperti halnya dalam konsep kelas, konsep perbandingan melibatkan suatu struktur hubungan logis yang rumit. Sekali kita menetapkan struktur ini, kita tidak bebas lagi untuk menolak dan mengubahnya. Jadi, kita memilih dua segi di mana konsep perbandingan dalam ilmu tidak bersifat konvensional, tetapi harus diterapkan kepada fakta alami dan mereka harus sesuai dengan struktur hubungan logis. Dan yang terakhir, aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi pembatasan terhadap suatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, menjelaskan materi yang memungkinkan kecenderungan untuk membahas tentang hakikatnya. Definisi mempunyai peranan penting dalam pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan tasawurat dan pembatasan makna lafaz muzarah. Dan di segi lain terkait dengan pembahasan tasdiqadat dan lafaz murakabah. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Penulis memberi pengertian definisi dengan menguraikan makna lafaz kuli karena lafaz juzi tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan karakteristik dan konsisten menyertainya. Definisi yang baik adalah jami wa amani. Hal ini sejalan dengan kata definisi itu sendiri, yaitu definite. Salah satu contoh yang sering diungkapkan dalam manusia adalah binatang yang berakal. Binatang adalah genus, sedangkan berakal adalah diferensia. Pembedaan utama manusia dengan makhluk-makhluk lain. Jadi definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek yang didefinisikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.